Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman operator BMN. Pada kali ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian kertas kerja, petunjuk teknis inventarisasi, dan koreksi aset BMN. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman operator bisa akses linknya di surat petunjuk teknis Biro Perlengkapan nomor 167 tahun 2023. Di situ sudah ada linknya, silakan diakses. Nanti akan muncul seperti ini. Pada kali ini kita akan coba menjelaskan untuk juknis aset tanahnya. Klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, hal yang pertama dilakukan oleh Bapak Ibu adalah melakukan inventarisasi mandiri terlebih dahulu di satuan kerja masing-masing. Apabila sudah melakukan inventarisasi mandiri, Bapak Ibu bisa bandingkan data yang ada di layar ini dengan hasil inventarisasi mandiri tersebut. Nah, kita coba isi ya. Kita contohkan pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Di sini, untuk aset tanah, itu ada dua, tanah bangunan kantor pemerintah dan tanah bangunan rumah negara golongan 1. Nah, ini pastikan data yang tersaji itu sudah sesuai dengan data realnya, data yang ada di satuan kerja tersebut. Nah, kita coba isi yang di sini nih, yang diperuntukkan. Peruntukan, di sini ada tanah bangunan gedung kantor pemerintah, tanah rumah negara golongan 1, tanah rumah negara golongan 2, lain-lain. Nah, ini kita pastikan nih, data yang ada di sini, tanah bangunan kantor pemerintah, apakah peruntukannya untuk bangunan atau peruntukannya bangunan lainnya. Apabila iya untuk bangunan gedung kantor pemerintah, silakan pilih tanah bangunan gedung kantor pemerintah. Kemudian di kesesuaian, silakan dipilih sesuai karena peruntukan dengan nama barangnya itu sama. Kemudian tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya Bapak Ibu bisa dipilih yang tidak ada koreksi pencatatan karena sudah sesuai dengan peruntukannya. Oke. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua ini nama barangnya adalah tanah bangunan rumah negara golongan 1. Nah, kita pastikan juga, Bapak Ibu pastikan data yang tersaji di layar itu sudah sesuai dengan kondisi realnya, baik itu alamat, nomor PSP, dan lainnya. Silakan Bapak Ibu pastikan. Kemudian peruntukannya juga dipastikan kembali Bapak Ibu. Apakah memang peruntukannya sebagai tanah rumah negara golongan 1, tanah rumah negara golongan 2. Seperti itu. Apabila iya, sesuai dengan tanah rumah negara golongan 1, silakan dipilih yang golongan 1. Berarti ini dipilih yang sesuai. Kemudian tindak lanjutnya, pilih yang tidak ada koreksi pencatatan. Namun, apabila sebaliknya, bagaimana? Apabila sebaliknya, ini ternyata tanah rumah negara golongan 2 nih. Dipilih saja tanah rumah negara golongan 2, kesesuaiannya diisi yang tidak sesuai, kemudian yang tindak lanjutnya dipilih yang koreksi pencatatan. Nah, untuk koreksi pencatatannya gimana? Bapak, Ibu, dan teman-teman operator BMN bisa melihat di Surat Kepala Biro Perlengkapan nomor 167 ya, tahun 2023 terkait petunjuk teknis inventarisasi dan koreksi aset BMN-nya. Nah, kita contohkan lagi nih untuk yang PN Jakarta Pusat. Nah, PN Jakarta Pusat ini ada salah satu kolom yang belum terisi. Nah, di sini PN Jakarta Pusat apa nih asetnya? Tanah bangunan kantor pemerintah dan tanah bangunan kantor pemerintah. Nah, ini ada data aset nomor PSP dan alamatnya masih kosong.
Nah, ini silakan diisi untuk koreksi pencatatannya. Nah, ini nih, peruntukannya gimana? Peruntukannya dipastikan lagi ya sama Bapak Ibu. Diisi, silakan diisi apakah memang betul sebagai tanah bangunan gedung kantor atau lainnya. Apabila iya, silakan dipilih. Nah, ini kalau misalkan sama, namun ada kolom yang belum terisi seperti ini. Ini sesuainya gimana isinya? Nah, silakan pilih yang tidak sesuai. Kenapa begitu? Karena ada kolom yang belum Bapak Ibu isi. Silakan diisi terlebih dahulu. Ini dipilih tidak sesuai dan tindak lanjutnya ada koreksi pencatatan. Ini juga sama, misalkan peruntukannya sudah sesuai sebagai tanah bangunan gedung kantor pemerintah. Nah, ini dipilih tidak sesuai. Karena apa? Karena ada kolom yang masih kosong. Dan di sini dipilih koreksi pencatatan. Nah, apabila Bapak Ibu dan teman-teman operator BMN di satuan kerjanya masing-masing ada koreksi pencatatan di hasil tindak lanjutnya, silakan Bapak Ibu membuka surat tadi ya, surat Kepala Biro Perlengkapan nomor 167. Di situ sudah kami jelaskan terkait koreksi pencatatannya. Nah, kemudian di link data dukung ini apa? Nah, Bapak Ibu bisa baca di surat Kepala Biro Perlengkapan petunjuk teknisnya. Di situ Bapak Ibu diminta untuk memberikan surat kuasa pengguna barang dan mengupload data dukung pada aplikasi Isadewa di bagian menu transaksi BMN. Nah, Bapak Ibu bisa dibantu juga kirimkan data dukungnya, kemudian Bapak Ibu dibuatkan link pada satuan kerja masing-masing, dibuatkan link pada Google Drive bisa ataupun yang lainnya. Silakan diupload, di situ ada surat kuasa pengguna barang, data dukung terkait transaksi BMN-nya silakan diupload, dibuatkan link, dan kemudian ditaruh di sini linknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, ini aset tanahnya sudah selesai, sudah cukup jelas ya. Saya rasa sudah cukup jelas dan pengisinya juga mudah. Tinggal pastikan Bapak Ibu hasil inventarisasi mandirinya bagaimana dan bandingkan dengan yang ada di layar Bapak Ibu saat ini, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.